Oke, gaming people, balik lagi bareng gue di sesi apa ya namanya sesi ini? Gue namain sesi ini ngobrol kali ya, ngobrol part 2 gitu. Oh, enggak. Gini, kita kali ini mau ngebahas game apa ya? Game dead game gitu ya. Dead game yang dulu pernah dimainkan, tapi sekarang kok mati gitu. Nah, seperti yang kita tahu, game itu merupakan salah satu media untuk hiburan bagi semua kalangan. Menjadi game yang paling banyak dimainkan pada masanya, tidak selamanya membuat game tersebut jadi game yang terus dimainkan. Ya, ada beberapa game yang dulu populer dan banyak dimainkan oleh banyak orang, kini hanya meninggalkan nama saja. Nah, kalian pasti penasaran kan game apa saja yang sempat populer di kalangan para gamer, namun kini hanya tinggal nama saja, alias dead game. Berikut PJD kasih beberapa daftar dead game yang dulu sempat populer dimainkan di platform mobile. Oke, game people, check this out. Yang pertama, ada Vainglory. Siapa sih yang gak asing dengan istilah Mobako analog? Nah, istilah ini muncul sebagai reaksi sindiran terhadap game-game MOBA yang kala itu tengah menjamuri pasar mobile. Kebanyakan game MOBA pada platform mobile saat itu memang hadir dengan kontrol analog. Hal ini tentunya untuk memudahkan pemain dalam mengendalikan hero-hero favorit mereka. Namun hal ini tidak berlaku dengan game Vainglory yang hadir dengan kontrol tap-tap. Ya, tap-tap. Layaknya game MOBA pada PC. Game buatan Super Evil Megacorp ini dirilis pada tanggal 16 November 2014 di platform Android, iOS, Windows, dan macOS. Hebatnya, game buatan SEM atau Super Evil Megacorp ini juga sempat menghadirkan fitur cross-platform di dalam game milik mereka tersebut. Tidak hanya itu, saat pertama kali perilisannya, ia hadir secara memukau dengan perangkat iPhone 6. Presentasi tersebut segera memukau para pengguna smartphone karena secara grafis, Vainglory adalah game pertama yang berjalan dalam 60 fps ya, dengan grafis paling detail dan lengkap beserta partikel-partikel beserta animasi yang kompleks. Bahkan YouTuber ternama yaitu PewDiePie juga sempat bermain Vainglory dan mengunggah video permainannya tersebut pada tanggal 1 Agustus 2015 yang lalu. Vainglory sendiri berhasil mencapai 1,5 juta pemain aktif bulanan pada tanggal 1 Juli 2015 saat gamenya tersebut baru dirilis. Namun sayangnya popularitas tersebut harus kalah dengan game MOBA asal Tiongkok yaitu Mobile Legends yang kala itu sedang booming di pasar mobile terutama di Indonesia ini ya. SEMC atau Super Evil Megacorp juga terkesan abai dengan gempuran dari Mobile Legends yang kala itu berhasil mengambil hati banyak gamers mobile di Indonesia. Nah, oleh sebab itu ya kita bisa tahu sendiri Vainglory akhirnya gagal ya. Oke, kita next ke game berikutnya. Yang kedua ada Flappy Bird. Game satu ini emang bikin kesel para pemainnya. Dengan kontrol tab yang sederhana, kamu hanya perlu mengendalikan si burung agar terhindar dari obstacle-obstacle yang ada di dalam game. Meski begitu, bagi sebagian orang, kontrol tersebut tidaklah mudah. Butuh effort dan kesabaran yang tinggi agar si karakter burung di dalam game tersebut mampu melintasi obstacle yang ada di dalam game. Game ini dirilis pada tanggal 24 Mei 2013 di platform Android dan juga iOS. Game ini berhasil mencatat angka unduhan yang fantastis. Hebatnya lagi, game ini tidak dibuat oleh studio game besar. Game ini hanya dibuat oleh satu orang saja bernama Dong Nguyen asal Vietnam. Sang pengembang juga sempat ditawari oleh dana dari seorang investor. Namun ia menolak dengan alasan bahwa ia seorang entrepreneur. Sang pengembang juga sempat ditawari dana oleh seorang investor, namun ia menolak dengan alasan bahwa ia bukan seorang entrepreneur. Dia hanya ingin game buatannya dimainkan oleh berbagai orang tanpa harus mengganggu hidupnya yang menurut dia sudah cukup sederhana. Nah, developer bernama Dong Nguyen yang satu ini emang gak suka kalau hidupnya itu diganggu ternyata. Dan dia lebih suka hidupnya itu biasa-biasa aja, tenang gitu, sederhana.
Nah, alasan game ini mati di pasaran juga bukan karena bukan karena masalah perizinan atau segala macam ya, tapi karena si Don Nguyen ini udah nggak tahan lagi sama komentar-komentar netizen yang terkesan nyerang sama dia. Ya dikutip dari berbagai macam sumber, katanya Don Nguyen dihujani kritikan-kritikan keras, seperti ujaran kebencian dan lain sebagainya. Pokoknya hidupnya itu nggak tenang setelah dia bikin game satu ini. Waduh, bahaya juga ini si para netizen satu ini ya. Bahaya juga nih para netizen ini. Nah, karena hidupnya nggak tenang, ya udah si Don Nguyen akhirnya memutuskan untuk menutup gamenya dan menariknya dari Play Store dan juga App Store tentunya. Dan ini menyebabkan Flappy Bird akhirnya menjadi game mati, alias dead game. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Di game ketiga ini ada game yang sempat booming di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2015 silam dan cukup bertahan lama merajai platform mobile. Lion Get Rich adalah sebuah game arcade online di mana para pemain akan memainkan permainan berupa monopoli yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kamu juga bisa bermain dengan teman kamu hingga 4 orang. Untuk dapat bermain game ini, kamu hanya perlu membuat akun Line. Kemudian semua temanmu yang ada di kontak Line dan sudah menginstal game ini akan langsung tersinkronisasi denganmu. Keasikan game ini baru muncul jika kamu main bareng dengan teman-teman kamu sambil nongkrong dan minum kopi. Sensasi membuat bangkrut teman adalah sebuah sensasi yang luar biasa menyenangkan dalam game ini. Popularitas game ini pun kian meredup semenjak munculnya COC atau Clash of Clans. Hingga kini, hanya sedikit orang, terutama para gamer di Indonesia, yang masih memainkannya. Di game keempat ini, ada game yang dahulu sering kita mainkan, ya Angry Bird. Game ini dirilis pada tanggal 11 Desember 2009 silam, dan sempat menjadi game casual yang banyak dimainkan orang pada masanya. Dengan genre utama puzzle, video game, casual game, dan turn-based strategy, kontrol yang disajikan pada game ini pun terbilang sederhana. Kita hanya mengarahkan burung pada game untuk menjatuhkan tiap-tiap blok dalam game yang dihuni oleh para babi-babi jahat. Platform perilisan game ini juga cukup luas loh ternyata. Mulai dari Android, iOS, arcade game, Windows Phone, Classic Mac OS, hingga OS HP Nokia lama, yaitu Symbian OS series 40. Namun kini popularitasnya kian meredup, mengingat tuanya usia game satu ini. Bahkan di laman resmi Play Store milik Angry Bird sendiri, seri pertama ini sudah tidak muncul lagi. Belum bisa dipastikan apakah Rovio menghapusnya atau tidak. Bahkan jika kamu mencari lewat browser di HP-mu dan membuka linknya secara otomatis, kamu akan mendapatkan pemberitahuan bahwa ia sudah tidak tersedia lagi. Pada Dead Game bagian terakhir ini, ada Rules of Survival. Ya, game satu ini memang sempat jadi game populer, terutama pada saat PUBG masih belum dirilis di platform mobile. Tahun 2017 sendiri, memang tahun di mana game bergenre Battle Royale lumayan populer setelah MOBA. Banyak dari para gamer yang memainkan ROS ini sebagai alternatif bermain PUBG yang kala itu sempat booming di platform PC. Selain itu, tidak semua orang dapat memainkan PUBG, mengingat game ini berbayar dan hanya tersedia di PC. Sedangkan ROS sendiri gratis dan tersedia hampir di semua platform, sehingga banyak pemain yang lebih memilihnya. Game buatan NetEase ini dirilis pada tanggal 15 November 2017 di platform Android, iOS, Windows, hingga macOS. Dengan luasnya platform yang dijangkau juga menjadi salah satu alasan game ini banyak dimainkan orang. Game buatan NetEase ini sendiri telah berhasil mendapatkan download lebih dari 10 juta kali download di Play Store. Namun kini namanya sudah jarang didengar banyak orang. Popularitasnya kian tergerus oleh game-game Battle Royale lain seperti PUBG Mobile, Free Fire, hingga Fortnite. Oke, that's it gaming people. Itu tadi 5 game yang dahulu populer,
kini hanya tinggal nama alias Dead Game. Well, gue rasa cukup sampai di sini aja dulu ya. Kita lanjutin lagi di lain episode. Jangan lupa like and subs channel YouTube Portal Gaming Indonesia. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa buat follow IG Portal Gaming Indonesia dan pantengin terus websitenya buat dapetin berita-berita terbaru seputar dunia gaming dan teknologi. Gua Levi, sampai jumpa di video berikutnya.